Tapi sebelum itu kita akan kira-kira 4 bulanan ya, 4 bulanan kita akan bersama-sama belajar tentang hukum litigasi. Maka ada baiknya juga saya mesti mengenal teman-teman juga ya. Saya pengen kenalan dengan teman-teman. Oleh karenanya dari absen nomor 1, dari nomor urut absen 1 sampai dengan 25 nanti, tolong memperkenalkan diri. Ya, yang perlu diperkenalkan ya nama lengkap ya, 1 nama lengkap, kemudian nama panggilannya apa. Sekarang tinggal ya, sekarang tinggal ada di mana nih sekarang? Sama sedikit tentang apa yang Anda ketahui tentang litigasi. Apa yang teman-teman tahu deh, apa aja yang sepengetahuan yang di benak teman-teman tentang litigasi itu apa? Gitu ya. Oke, nomor urut 1, nomor urut 1 dulu. Siapa yang mulai? Pak, izin sebelumnya mohon maaf, apakah mahasiswa Ya, sudah melakukan presensi semuanya melalui tampilan portal Bapak? Absensi mahasiswa, iya, ini apakah nanti sudah sekaligus lengkap? presensi. Oh ya, terima kasih Ini Pak. sekaligus presensi. Bentar. Nah, jadi gini, teman-teman sekaligus ya, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, dari kemarin mahasiswa banyak yang gagal presensi. Ya, suara saya masih nge-lag loh. Saya ngomong sampai ke teman-teman itu masih jauh nih jaraknya nih. Nggak tahu kenapa nih. Jadi apa namanya, dari kemarin teman-teman mahasiswa itu banyak yang gagal presensi. Di sini di data saya nggak banyak tuh yang sudah berhasil presensi. Jadi khusus untuk pertemuan pertama, presensinya saya panggil satu-satu plus perkenalan. Tapi besok untuk pertemuan selanjutnya, presensinya saya panggil satu-satu. Sini hadir, 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 hadir gitu aja. Nah, spesial untuk edisi perdana ini plus perkenalan ya. Jadi nanti saya biar yang menceklis hadir tidak hadirnya teman-teman ya. Jadi nggak usah presensi diklik sendiri nggak apa-apa. Karena banyak nih yang gagal presensi, belum muncul. Ada beberapa orang saja yang berhasil. Begitu ya, Nobitra. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Tuh kan, jaraknya jauh loh. Saya ngomong ke Novitra itu udah sekian detik, tapi baru nyampe ke Novitra. Saya heran nih, internet ini karena semua orang lagi pakai internet atau gimana gitu, jaringan belakangan ini parah sekali. Jadi kalau teman-teman sedikit boleh tahu, boleh saya kasih tahu lah ya. Saya sekarang ini lagi di mobil, karena di rumah saya sinyal saya jelek sekali. Itu sudah berapa bulan, 2 bulanan ini. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi saya mesti keluar di dalam mobil untuk mendapatkan sinyal. Jadi itu pula nanti kepada teman-teman juga ya, kepada teman-teman juga, saya juga bisa ngebayangin ya. Saya yang di Jabodetabek saja, sinyalnya begini gitu. Nah, jadi teman-teman yang nanti suatu saat tapi di kelas saya ya, karena saya tidak bisa mengklaim menyeragamkan aturan main di mata kuliah yang lain. Ya, kalau misalnya nanti dalam perkuliahan saya ada yang terlewat lebih dari 15 menit masuk ke Zoom, teman-teman kasih kabar saja ke saya, atau kasih kabar ke Novitra atau Efraim atau ketua kelas, alasannya apa. Tapi alasannya yang memang apa namanya, memang di luar jangkauan atau di luar kendali teman-teman. Kalau dalam hukum perdata yang teman-teman pernah pelajari, ada namanya kondisi overmach ya. Nah, terpaksa di luar kekuasaan teman-teman untuk menghindarinya, termasuk karena sinyal. Dan itu akan saya anggap masuk. Asal ada komunikasi. Jadi intinya kita berkomunikasi ya teman-teman. Kemudian terkait dengan baju seragam ya, saya nggak tahu
tadi di presensi ada yang nulis baju seragam putih gitu ya. Saya tidak tahu itu apakah kebijakan jurusan, kalau memang kebijakan jurusan ya ikuti saja. Tapi kalau bagi saya sendiri, jangan sampai karena ketiadaan baju seragam pas lagi dicuci, lagi apa, jadi terhalang perkuliahannya, ya. Jadi bagi saya tidak terlalu mementingkan seragam. Tapi kalau memang itu sudah diputuskan, misalnya diatur di jurusan, saya juga tidak boleh membuat aturan yang tersendiri, ya. Tapi khusus di mata kuliah saya, kalau teman-teman misalnya ada kendala, jangan sampai ada kendala-kendala yang nggak prinsipil yang membuat soal proses belajar mengajarnya terhalang. Gitu, intinya gitu ya. Jadi intinya komunikasi. Apa-apa bisa dikomunikasikan. Teman-teman yang penting komunikasi, kekompakan kelas dijaga, ya saling mendukung, saling membantu. Itu yang saya harapkan. Baik, sekarang kita mulai dari presensi nomor 1, absensi nomor 1. Siapa? Nama panggilan, sekarang tinggal di mana, kemudian selintas saja, sekilas saja, apa yang Anda pahami tentang litigasi? Dimulai sebentar, di kelas ini ada nggak yang pernah di kelas saya? Saya, Pak. Pernah ketemu saya di semester sebelumnya, ada yang pernah? Saya, Pak. Siapa? Chandra? Iya, Pak. Oh, oke. Waktu mata kuliah apa, Chan? Hukum perdata, Pak. Di semester 2. Hukum perdata. Oke, habis Chandra, ada lagi? Kayaknya ada yang kenal. Di kemarin hukum kepailitan, hukum kepailitan. Hukum bisnis pun saya ada yang pernah. Di sini ada lagi selain Chandra? Nggak ada, cuma Chandra ya. Oke, sekarang kita lanjutkan tadi perkenalannya dari yang nomor 1. Siapa? Saya, Pak. Abian. Ya. Oke, Abian, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama lengkap saya Abian Iqbal Afif, biasa dipanggil AB, sekarang tinggal di Surabaya. Yang saya Panggilanmu ketahui, apa, AB? ya, yang saya ketahui tentang litigasi itu ini upaya penyelesaian hukum melalui pengadilan. Oke, nomor 2, lanjut. Jadi, Pak, perkenalkan nama saya Chandra Maula Putra, sering dipanggil Chandra, asal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk hukum litigasi baru dengar sih, Pak. Tapi kalau misalkan lihat dari RPS itu lebih kayak hukum acara gitu, Pak. Oke. Ya, selanjutnya. Izin memperkenalkan, Pak. Nama saya Clever Ya. Patrick Simanjak, dipanggilnya Patrick. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Oke, Patrick. Ya. Nah, Apa, Patrick? sekilas tentang litigasi, itu litigasi kayak gugatan gitu, Pak. Penyelesaian kasus secara gugatan gitu. Oke. Lanjut. Habis Patrick. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Dera Silva Maulia, biasa dipanggil Dera, asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Sebenarnya saya nggak begitu tahu tentang litigasi, tapi tadi udah searching. Litigasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Litigasi sendiri adalah jalan terakhir penyelesaian sengketa setelah non-litigasi tidak tercapai. Ya, Pak, itu aja. Oke. Nah, usaha yang bagus ya. Terima kasih, Pak. Habis Dera. Nomor 5. Nama saya Diki Masuki Ramadan, asal Pasuruan. Panggilanmu apa? Diki? Mas Ruri, Pak. Oh, Mas Ruri. Oke. Ya, Mas Ruri. Litigasi itu cara penyelesaian sengketa atau masalah melalui pengadilan, Pak. Beracara secara hukum. Terima kasih, Pak. Oke. Habis Mas Ruri. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Edo Mahadi Putra, bisa dipanggil Edo, asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Yang saya tahu tentang litigasi itu bagaimana suatu gugatan
diproses dalam suatu pengadilan. Terima kasih. Oke, Dok. Selanjutnya, Pak Edo. Perkenalkan Pak, nama saya Efraim Walesasi. Biasa dipanggil Aim. Oh, Aim. Oke, Aim. Ya, asal saya dari Bandung Barat, Jawa Barat. Yang saya ketahui dari Bandung Barat, Pak, kabupatennya. Kabupaten Bandung Barat. Oke. Ya. Yang saya ketahui dari litigasi itu, kalau matkul ini tuh dulu namanya HAP, terus berganti jadi hukum litigasi. Sementara litigasi itu penyelesaian sengketa, tapi di pengadilan. Oke. Habis Aim? Saya Pak, izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Feby Putri Satika, biasa dipanggil Feby. Saya tinggal di Jambi. Yang saya ketahui tentang litigasi, kalau non-litigasi itu kan masalah hukumnya penyelesaiannya berada di luar pengadilan. Kalau hukum litigasi ini penyelesaiannya melalui jalur pengadilan. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Ya, selanjutnya. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Fernanda Wina Matani, bisa dipanggil Feren. Saya berasal dari Sleman, Yogyakarta. Ya. Tentang litigasi, Feren? Sekilas yang saya tahu tentang litigasi itu, jujur ini pertama kali saya mendengar tentang hukum litigasi, Pak. Jadi saya lihat RPS itu kebanyakan tentang mempelajari kayak hukum acara pidana, hukum acara perdata, sama tentang hukum peradilan tata usaha negara. Oke. Habis Feren? Nomor 10. Coba perkenalkan diri, Pak. Nama saya Gabriel Ludabwana, biasa dipanggil Gabriel, asalnya dari Solo, Jawa Tengah. Terus kalau tentang litigasi, sama juga kayak teman-teman tadi yang udah kerja Pak, tentang penyelesaian perkara yang dilakukan di pengadilan. Lebih seperti itu, Pak. Oke. Habis Gabriel. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Igede Angga Kirana Erdais Putra, dipanggil Angga, Pak. Asal saya dari Denpasar, Bali. Oke. Sekilas yang saya tahu tentang litigasi itu tentang penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan, Pak, di mana setiap pihak itu berhak mengajukan gugatan. Sekian, Pak. Oke. Ya. Lanjut, habis Angga. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Ines Minindia, biasa dipanggil Ines. Saya dari Klaten, Jawa Tengah. Ya. Terus? Tadi juga sempat browsing, terus saya nemu itu hukum litigasi itu penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan. Oke. Habis Ines? Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Jessica Octavia Sumora, panggilannya Jessica, asalnya dari Pekanbaru. Menurut saya sedikit tentang litigasi itu penyelesaian sengketa di meja pengadilan, Pak. Kalau tidak selesai mungkin itu yang disebut mediasi, Pak. Kalau habis Jessica, kalau tidak selesai di mediasi ya, Jessica. Oke, Jessica. Nomor 14. Perkenalkan, nama saya Komang Widyadi Saputra, biasa dipanggil Komang, dari Badung, Bali. Hukum litigasi itu sepertinya gabungan dari semua hukum acara deh, kayak hukum acara perdata, pidana, PTUM, sama agama, dan ya itu Pak. Kayak secara gabungannya gitu dari acara. Oke, Komang udah mulai lebih spesifik nih, Komang. Apa namanya? Jadi jangan harus kaku. Terserah apa yang di benak teman-teman deh gitu. Komang udah mulai keluar dari apa namanya? Terminologi atau istilah-istilah yang
baku, udah mulai masuk ke sana, udah ya. Oke, selanjutnya setelah Komang. Nama saya Emel Fadil, Pak. Tinggal di Jambi. Sekilas tentang litigasi adalah istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Prosesnya melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait asas sengketa yang gunanya itu untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari, Pak. Oke. Selanjutnya, habis Fadil. Izin, Pak. Perkenalkan, nama saya Mat Usman, biasa dipanggil Usman, asal dari Wonosobo, Jawa. Suaranya ulang lagi, Usman. Tadi sempat termute. Ya, Pak. Mohon maaf. Nama saya Mat Usman, biasa dipanggil Usman, asal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Demikian, Pak. Oke. Habis Usman. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Nafila Makfira, biasa dipanggilnya Vela. Tinggalnya di Surabaya. Terus yang saya ketahui dari hukum litigasi itu sebuah penyelesaian sengketa melalui pengadilan saat penyelesaian melalui alternatif itu sudah tidak menemukan hasil gitu, Pak. Jadi lewatnya dilewatin pengadilan. Oke, sudah mulai ada bayangan sedikit lagi nih, ada tambahan nanti kita lihat apakah memang dia harus melewati itu atau bisa dua jalur yang terpisah yang bisa ditempuh dua-duanya, gitu ya. Dari Nafila. Habis Nafila, panggilanmu Nafila atau siapa tadi? Vela aja, Pak. Vila apa Vela? Vela, Pak. Oh, Vela, oke. Ya, habis Pak. Vela? Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Ya. Nimade Indah Meliawati, bisa dipanggil Indah. Asal saya dari Bali, Kabupaten Badung. Sedikit yang saya ketahui tentang litigasi, sebelumnya kan ada penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa itu kan ada berbagai alternatif. Ada yang misalnya dengan cara konsultasi, negosiasi, atau penilaian ahli. Nah, kalau litigasi itu dia tuh penyelesaian sengketanya dilakukan di muka pengadilan. Terima kasih, Pak. Oke. Habis Indah. Mohon izin, Pak, memperkenalkan diri. Nama saya Novitra Dwi Yulianto, bisa dipanggil Nop atau Fitra juga bisa. Saya di Blora, Jawa Tengah. Yang saya ketahui tentang hukum litigasi, karena ini menurut saya awam bagi saya, masih awal-awal. Jadi menurut saya hukum litigasi itu tata cara melakukan penyelesaian sengketa yang dilakukan di muka hukum, muka pengadilan. Oke. Itu, Pak. Oke, habis Novitra. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Nur Wilna, bisa dipanggil Wilna, asal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk hukum litigasi sendiri, sebagaimana tadi yang telah disampaikan teman-teman bahwa litigasi itu merupakan proses penyelesaian sengketa atau masalah hukum di jalur atau muka pengadilan. Sehingga menurut saya kalau hukum litigasi itu kita mempelajari rangkaian atau proses-proses yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa itu dari awal kasus hingga penyelesaiannya diputuskan. Gitu, Pak. Nur. Sorry, panggilanmu Wilna atau Nur? Wilna, Pak. Wilna. Habis Wilna. Habis Wilna? Absen 21. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Pambudi Prakoso, biasa dipanggil Pam. Saya berasal dari Mojokerto, Jawa Timur, Pak. Hukum litigasi menurut saya Pam. adalah matkul kita di semester 4 ini
yang membahas tentang penyelesaian masalah atau perkara gitu Pak ya. Secara non litigasi, litigasi Pak ini, litigasi berarti secara peradilan Pak. Nah ini kayaknya bersinggungan dengan hukum formil. Apa penerapan dari hukum formil gitu. Nggak tahu sih Pak. Kasih. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, saya tuh berharap teman-teman tuh semuanya berani ngomong. Berani ngomong, salah urusan nanti. Gitu. Jadi kemukakan pendapat, argumentasi, apapun itu berani ngomong dengan tentunya dengan etika penyampaian pendapat yang baik dan seterusnya. Tapi intinya berani ngomong. Bener salah urusan belakang kan mahasiswa, mahasiswa ya memang tempatnya salah. Artinya belum firm ilmunya. Tapi bukan berarti terlalu salah, bukan berarti mahasiswa itu nggak bisa lebih pinter dari dosennya. Karena sekarang orang belajar, tadi pertama Dera, diawali dengan Dera ketika saya tanya langsung googling, searching aja, apa yang ada di RPS itu, Anda googling, searching itu sudah ribuan, ratusan ribu orang nulis tentang itu. Ada semua sekarang bidang ilmu apapun itu sudah banyak tersedia, orang nulis tentang itu banyak. Nah, Anda belajar sendiri sebenarnya itu bisa. Cuman memang bisa jadi apa yang kita pelajari, kita pahami secara mandiri tadi, mungkin ada yang lempeng benar, belum tentu firm, belum tentu begitu yang dimaksud, sehingga di kelas konfirmasi pemahaman kita, benar nggak sih pemahaman saya tentang ini? Nah, itu kita bisa diskusikan. Begitu ya. Oke, selanjutnya setelah Pambudi, absen kedua. Izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Peter Ignatius, bisa dipanggil Ignatius. Asal dari Medan, Sumatera Utara. Yang saya ketahui tentang litigasi itu salah satu alternatif penyelesaian masalah di bawah badan peradilan untuk mengendali permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Terima kasih, Pak. Ignatius, sorry, tadi saya sinyalnya hilang. Bisa diulang lagi, Ignatius? Bisa, Pak. Jadi menurut saya litigasi itu alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah di bawah badan peradilan untuk melibat agar suatu masalah tersebut tidak ada lagi muncul di kemudian hari, Pak. Tidak ada masalah yang tidak terduga gitu. Oke. Selanjutnya habis Ignatius. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Rahma Ardiana Trinandini, biasa dipanggil Rahma. Sebelumnya maaf Pak suaranya, karena kurang enak badan. Oke. Saya tinggal di Lamongan, Jawa Timur, dan sebenarnya kalau dengar soal litigasi, itu tuh kepikirannya pasti, oh kasusnya berat gitu. Karena kita mediasi nggak bisa, negosiasi nggak bisa, akhirnya dibawanya ke kehakiman gitu. Terima kasih Pak. Oke. Ini suaranya serak si Rahma itu kebanyakan makan soto bisa jadi ya kan. Tapi berani berpendapatnya yang apa yang di benak, yang dibayangkan dia itu juga mungkin pengaruh soto juga gitu. Bercanda ya Rahma ya. Soto Lamongan kan terkenal di Jakarta ya. Iya Pak. Oke. Nah, soto Lamongan terkenal di Jakarta. Habis Rahma. Terakhir. Belum mana terakhir, nih orangnya? Saya, oh iya 24 ya, 24. Iya. Perkenalkan nama saya Rival Merlin Ofri, biasa dipanggil Rival. Saya tinggal di Melabu, Aceh. Kamu lagi mau main catur apa gimana, Val? Enggak, Pak. Itu lagi di tempatnya Deddy Corbuzier tuh ya? Enggak, itu background aja sih, Pak. Oh, background aja. Oke. Kalau yang saya ketahui tentang litigasi itu kayak istilah hukum terkait
penyelesaian suatu sengketa di jalur pengadilan. Terus kalau proses penyelesaiannya itu sering disebut dengan ultimum remedium. Nah, jadi litigasi itu kayak sarana akhir dari penyelesaian sengketa gitu. Nah, hasil akhir dari litigasi itu mempunyai hukum yang mengikat. Sudah, Pak. Oke, sudah mulai pada terbuka ya, ngomong pendapatnya. Pokoknya omongkan saja. Benar salah urusan belakang, nanti kita diskusikan bersama. Benar nggak sih? Kalau Anda pernah men-state sesuatu, pernah menyatakan, mengungkapkan sesuatu, kalau benar, itu benar atau salah ya, salah sekalipun, itu akan membekas ke daya ingat Anda, lebih kuat. Sampai kapanpun lama. Oh, ternyata saya pernah punya pemahaman yang begini. Oh, itu ternyata benar, dikonfirmasi di kelas, sama dosen, sama teman-teman mahasiswa, sama teman-teman mahasiswa. Apapun salah. Oh, ternyata saya dulu pernah punya pendapat yang salah tentang ini. Oh, ternyata nggak begitu ya. Ya, misalnya nih, dulu ketika masih SMA, sebelum kuliah di Fakultas Hukum, kita kan banyak yang punya pendapat bahwa yang namanya hukuman mati itu, hukuman seumur hidup itu orang banyak yang punya pemahaman ya dihitung umur dia sekarang berapa, kemudian dipidana sepanjang selama masa umur dia ketika dijatuhkan pidana penjara itu. Kan banyak yang begitu. Ada dosen juga, ada guru juga yang ngomong gitu. Bahkan sekarang pun masih ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ketika ngomong itu diungkapkan, punya pendapat itu, kemudian diskusi, ternyata nggak begitu, ya, pidana seumur hidup itu nggak begitu, akhirnya kita masih ingatnya kuat. Karena pernah kita omong, kita perdebatkan, kita diskusikan. Lain kalau kita simpan saja, itu nggak sekuat itu daya ingat, nempelnya ilmu itu di benak kita. Ya, oke. Terakhir, Izin Pak, Salsabila. Ya, nama saya Salsabila Putri Tristalia, bisa dipanggil Bila dari Jombang. Bila dari Jombang, oke. Ya. Yang saya tahu tentang litigasi itu proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Nah, kalau misalnya jalur non litigasi seperti mediasi itu nggak selesai, permasalahannya sengketanya nggak selesai, baru ke jalur litigasi. Seperti itu Pak yang saya tahu. Oke. Ya, oke. Terima kasih teman-teman sudah perkenalkan diri semuanya ya. Kalau saya udah tahu semua namanya, dijadwalkan ada nama saya Imam Muhasan. Sudah cukup kan? Itu aja ya. Kalau saya jelaskan apa yang sekilas tentang litigasi, ada RPS ya kan? Ada RPS yang banyak itu. Oke, sebelum saya bahas panjang lebar itu, saya akan mengawali perkuliahan kita terkait dengan litigasi ya tadi yang teman-teman sudah jawab tadi, yang sudah diungkapkan atau disampaikan. Ada beberapa hal, tapi mungkin saya akan berikan contoh saja ya. Saya akan berikan contoh. Sekaligus juga ingin mengkonfirmasi apa yang teman-teman tadi jawab. Kira-kira apakah memang demikian atau perlu diluruskan ya? Artinya belum tepat apa yang disampaikan teman-teman tadi. Ya wajar kan teman-teman bukan mahasiswa Fakultas Hukum dan memang baru belajar juga. Tapi yang pertama kali saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah penamaan ya, penamaan hukum litigasi. Ini jangan teman-teman sampai memberikan nama hukum litigasi. Kebetulan mata kuliahnya hukum litigasi ya. Tapi ini kurang tepat istilah. Misalnya kalau teman-teman bilang ini hukum apa? Hukum litigasi gitu. Ini kurang tepat. Ada jenis hukum namanya hukum litigasi itu nggak ada.
Ini lebih tepatnya dikasih tanda strip gini. Bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah dalam rumpun ilmu hukum, tapi kita bicara membahas tentang litigasi. Jadi teman-teman tadi sudah benar bahwa canggung kalau misalnya ngomong hukum litigasi. Tidak ada hukum litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan tadi, sudah betul. Ya, sudah betul, melalui jalur pengadilan. Nah, jadi litigasi, dia bukan bagian hukum, kan ada hukum pidana, hukum tata negara. Kita mulai dari yang rumahnya besar dulu. Hukum, secara garis besar hukum dibedakan menjadi dua kan. Kalau teman-teman masih ingat di PIH dulu. Ada hukum publik, ada hukum privat atau perdata. Kenapa? Kenapa, Bam? Nah, di publik ini bisa dibagi, ada namanya hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, ada hukum pidana, ada hukum internasional. Yang kesemuanya ini hubungan hukumnya, subjek hukumnya itu ini negara dengan warga negara. Sementara kalau ini subjek hukumnya adalah warga negara dengan sesama warga negara. Ya, warga negara dalam berhubungan. Jadi contoh misalnya sebelum masuk ke soal sengketa kemudian ke litigasi, saya ingin bercerita kepada Anda, kasih pendahuluan dulu biar letaknya litigasi itu ada di mana sih gitu ya. Kenapa ini disebut hukum publik? Karena subjek hukumnya yang saling berinteraksi, saling berhadap-hadapan kalau ada sengketa, itu adalah negara dan warga negara, melawan warga negara. Contohnya apa? Dalam hukum tata negara, kita bicara tentang peraturan perundang-undangan. Dari Undang-Undang Dasar 45 sampai peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu, dia mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Termasuk hukum administrasi negara juga. Terkait dengan pelaksanaan pemilu, pemilihan presiden, dan lain sebagainya. Itu kan hubungan antara warga negara dengan negara. KPU membuat aturan, kemudian rakyat ikut menjalankan proses pemilihan dan seterusnya. Tentang kewarganegaraan, kemudian di HAN terkait dengan proses perizinan, ngurus IMB, ngurus perizinan usaha, ngurus termasuk pemungutan pajak dan lain sebagainya. Hubungannya kan warga negara dengan negara. Kalau warga negara nggak sesuai, nggak mau, ada upaya-upaya tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan negara berwenang untuk itu. Tapi warga negara juga punya hak untuk melawannya kalau tidak sesuai dengan hak konstitusi ataupun kepentingan hukum warga negara. Termasuk hukum pidana. Nah, sehingga saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, tapi PIH banyak yang nggak ketemu di saya. Saya selalu mengatakan begini, kalau ditanya, seringkali orang-orang sampai sekarang pun di berbagai dari banyak mahasiswa Fakultas Hukum pun masih kalau ditanya apa itu subjek hukum, siapa yang menjadi subjek hukum, seringkali jawabannya pasti, coba deh saya tanya ke kelas ini deh, apa yang dimaksud dengan subjek hukum, teman-teman? Subjek hukum itu siapa saja yang menjadi subjek hukum? Dibedakan menjadi dua gitu ya. Siapa subjek hukum? Orang dan orang pribadi. Siapa? Orang pribadi dan badan hukum. Orang pribadi dan badan, naturlah person dan recht person. Jawabannya pasti akan begitu. Padahal jawabannya nggak bisa langsung begitu, teman-teman. Tidak bisa langsung kita jawab, subjek hukum adalah orang perorangan dan badan, naturlah person dan recht person. Nggak bisa langsung begitu, tergantung jenis hukumnya dulu. Ya, contoh, dalam hukum, oke saya ulang ya, kalau hukum
perdata, memang betul subjek hukumnya adalah orang pribadi, orang perseorangan, atau natural person ya, dan badan hukum. Betul ini. Tapi kalau kita bicara hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, subjek hukumnya bukan orang pribadi dan badan, bukan orang perseorangan dan badan, hukum. Hukum pidana itu subjek hukumnya ya negara melawan warga negara. Warga negaranya siapa? Si tersangka atau terdakwa. Orang warga negara yang diduga melakukan tindak pidana. Negara kok lawan negara? Iya, negara diwakili oleh dari proses penyelidikan, penyidik, jaksa penuntut umum, sampai dengan hakim, termasuk nanti pas proses eksekusinya. Jadi negara hadir mewakili kepentingan korban. Jadi kalau misalnya ada tindak pidana pembunuhan, pencurian, kita nggak menganut sistem main hakim sendiri, dibales. Yang mencuri balas nyuri, yang mencuri korbannya itu memukul, menyerang, tidak. Tapi negara hadir menggantikan kedudukan atau mewakili kepentingan si korban. Itu dalam hukum publik. Hukum administrasi negara juga begitu. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tata cara pengaturan tentang kewarganegaraan, pemilihan presiden, kemudian hubungan antara organ-organ pemerintahan dengan warga negara, begitu kan? Kalau nggak setuju, nanti upaya-upaya hukumnya ada yang bisa melalui jalur litigasi maupun non litigasi, begitu ya. Kemudian hukum internasional, subjek hukumnya siapa? Nggak ada. Orang perorangan tapi negara, antar negara, organisasi internasional, palang merah internasional, badan-badan internasional, itulah subjek hukum administrasi negara. Kalau ini siapa? Terkait kita mau bikin KTP. Bikin KTP kan urusannya saya dengan instansi penerbit perizinan. Saya mau bikin SIM. Jadi nggak ada hubungannya saya dengan sesama dengan badan hukum, tidak. Nah, jadi kalau hukum publik, subjek hukumnya adalah negara dengan warga negara, tapi memang selanjutnya baru dijawab. Ini kan perizinan nih, badan perizinan dengan warga negara. Pejabat TUN, pejabat tata usaha negara dengan warga negara. Ini organisasi internasional ya. Negara. Nah, kemudian warga negara ini, nah ini baru jawabannya. Warga negara ini baru bisa dibedakan menjadi orang pribadi atau orang perseorangan maupun badan hukum. Misalnya ada pembakaran hutan, bisa dilakukan oleh warga negara orang pribadi, bisa juga oleh perseroan. Melakukan pembalakan liar. Melakukan korupsi, ada korupsi yang dilakukan oleh orang perseorangan, ada yang dilakukan oleh korporasi. Bikin perizinan, ada yang dilakukan oleh orang pribadi, bikin usaha, dapat izin usaha pertambangan, izin usaha pengelolaan hutan, bisa diajukan oleh warga negara, baik dia orang pribadi maupun badan. Jadi warga negaranya bisa dua, bisa dalam bentuk orang perseorangan, bisa juga dalam bentuk badan hukum. Tapi subjek hukum yang saling berhadapan, artinya berinteraksi, adalah warga negara dengan negara, bukan sesama warga negara. Jadi jawaban bahwa subjek hukum adalah ini, badan hukum dan orang perseorangan, itu tepat untuk perdata. Bahwa hukum publik orang perseorangan dan badan, iya tepat, tapi tunggu dulu, jawabannya adalah hubungan antar negara. Ini kenapa penting? Karena nanti ketika proses penyelesaian sengketa, kalau terjadi sengketa, proses penyelesaiannya berbeda. Makanya tadi teman-teman banyak yang jawab. Kalau di sini kan jadi pilihan.
bahwa boleh pakai jalur non litigasi maupun boleh litigasi. Kalau di sini, misalnya hukum pidana, boleh nggak kita memilih jalur litigasi, non litigasi? Ada yang boleh, ada yang tidak. Jenis tindak pidananya atau deliknya. Ada yang delik umum, atau delik laporan, orang sering menyebutnya, atau delik aduan. Misalnya ada pencurian, ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada tindak pidana korupsi misalnya. Boleh nggak diselesaikan melalui jalur non litigasi? Oh ternyata nggak boleh, gitu ya. Jadi ada tadi yang mengatakan bahwa hukum litigasi itu jalur harus menjadi pilihan terakhir atau ultimum remedium. Tergantung jenis tindak pidananya, tergantung jenis sengketanya, lebih tepat kita sama jenis antara hukum pidana ada dipisahkan. Civil law atau Eropa kontinental. Berbeda kalau misalnya teman-teman kita menggunakan sistem common law atau Anglo-Saxon. Ya kan? Coba aja bandingin dengan Malaysia, Singapura, India, Inggris, Amerika. Mereka nggak melakukan penggolongan-penggolongan bidang hukum, langsung menyebutnya undang-undang apa, undang-undang apa. Kalau kita kan pisah-pisahkan. Karena kita dijajah Belanda. Kalau Malaysia, Inggris, negara-negara persemakmuran itu dulu dijajah Inggris. Jadi sistem hukumnya berbeda. Mereka tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kalau kita kan harus jelas nih. Harus ada hukumnya dulu. Harus ada hukumnya dulu, baru bisa diterapkan sanksi ataupun ketentuan itu kalau ada pelanggaran. Kalau di negara-negara common law kan tidak. Walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, hakimlah yang menjadi sumber rujukan dalam memutuskan apakah ini memang layak dihukum atau tidak. Gitu ya. Nah, apa pentingnya dibedakan penggolongan tadi? Menjadi penting di kita karena kita menggunakan mekanisme sistem kodifikasi. Yang tadi ya harus ada peraturan perundang-undangan dulu. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada orang ngomong, ini udah dewasa semua ya, saya tidak tapi tidak mau, jangan sampai ditiru. Wah, begitu dikasih tahu Pak Imam malah ditiru gitu. Misalnya terkait dengan kegiatan prostitusi. Ya, ini udah dewasa semua. Saya mau, teman-teman mungkin ada yang sempat bertanya-tanya gitu ya. Kok dalam beberapa kasus belakangan ini ada kasus prostitusi artis, ya artis. Kenapa yang satu habis ditangkap, ditahan? Teman-teman nanti bicara sebelum saya akan ceritakan ya apa bedanya penangkapan, penahanan, kemudian di penjara,
maupun pidana penjara maupun pidana kurungan. Itu nanti saya akan jelaskan. Nah, ketika kita bicara tentang prostitusi artis, banyak misalnya ada case-case artis, kenapa yang satu ditahan, yang satu enggak ya? Kenapa penggunanya tidak ditahan ya? Kenapa mucikarinya ditahan terus? Nah, itu karena adanya tadi ketentuan soal asas legalitas yang dianut di Indonesia. Bahwa kalau peraturan perundang-undangnya belum mengatur bahwa itu menjadi perbuatan yang dilarang, maka hukum tidak bisa menjangkau orang yang melakukan pelanggaran atas itu. Karena itu bukan pelanggaran, karena hukumnya nggak ada. Beda dengan negara-negara common law, meskipun belum diatur satu perbuatan itu, tapi kalau dianggap merugikan kepentingan umum, merugikan masyarakat, hakim bisa menjatuhkan itu. Ya, itu garis besarnya saja, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah, sekarang tujuan saya tadi menyampaikan ilustrasi itu adalah untuk memberikan gambaran kepada teman-teman sebenarnya untungnya apa sih kita melakukan perbedaan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara. Salah satunya adalah untuk memberikan pedoman bagi para pihak, baik negara maupun masyarakat, untuk mengetahui forum mana dia bisa diselesaikan. Dia harus diselesaikan melalui jalur apa? Jalur pidana atau perdata. Gini, Tuan A, dia berhutang kepada bank. A hutang ya, hutang. Misalnya 500 juta. Dengan kesepakatan akan dilunasi dalam jangka waktu 3 tahun. Plus bunga ya, pokok plus bunga. Setelah jatuh tempo, ternyata Tuan A gagal melunasi utangnya. Karena usahanya bangkrut atau rugi. Dalam case ini, berarti A tidak melunasi utangnya B. Utangnya si bank ini, bank A, bank C gitu ya. Bank C ini kan nggak boleh dirugikan. Bank C ini nggak boleh dirugikan. Maka upaya hukum apa? Apa yang boleh, apa yang harus dilakukan oleh Bank C untuk memenuhi hak dia? Upaya apa saja yang bisa dilakukan? Yang disediakan oleh hukum agar uang 500 juta ini, karena baru dilunasi misalnya 350 juta, masih kurang 150 juta. Nah, upaya apa yang disediakan oleh negara dalam melindungi si C ini, si Bank C? Karena dia juga warga negara juga, yang harus dilindungi hak-haknya. Si A juga begitu, harus dilindungi hak-haknya. Apakah si bank ini langsung ke lapor polisi supaya ini mau ngelunasi atau gimana? Nah, itulah salah satu yang membedakan, itulah salah satu alasan atau fungsi atau pentingnya pembedaan antara hukum pidana dengan perdata dan jenis-jenis hukum yang lain ya, tata negara, hak administrasi negara. Salah satunya itu, bahwa A ketika pinjam, dia nggak bisa balikin 150 juta karena bangkrut, atau karena memang nggak punya cash flow, ini perbuatan perdata biasa. Di undang-undang di KUH pidana tidak diatur. Tidak ada yang mengatakan bahwa orang yang gagal bayar utang karena usahanya rugi, karena tidak mampu membayar, tidak melunasi, karena tidak punya uang, itu satu tindak pidana. Tidak ada. Jadi tidak boleh pakai jalur pidana. Gitu ya. Jalurnya apa? Perdata. Ini namanya one prestasi. Gimana dia bisa melakukannya? Salah satunya, tadi teman-teman sudah bahas, ada bisa cara non-litigasi, ada yang jalur litigasi. Kalau litigasi berarti digugat di pengadilan. Kalau non-litigasi dengan part awalnya negosiasi dulu, kemudian mediasi, ya. Atau kalau mau diselesaikan di perjanjiannya, dulu pernah dibahas tentang arbitrase, ya melalui jalur arbitrase, gitu ya.
Nah, nanti kita bahas yang itu. Tapi membedaan bidang-bidang hukum tadi ya. Nah, itulah salah lain adalah kalau misalnya ada orang yang lagi mengurus IMB, izin mendirikan bangunan. Sekarang sih di Undang-Undang Cipta Kerja nggak perlu IMB ya. Ada bentuk perizinan yang baru lagi, saya lupa deh. Atau mengurus surat izin usaha lah intinya. Ataupun bikin perizinan izin usaha pengelolaan IUP hutan, pengelolaan tambang. Ya. Ternyata yang mengajukan atas lahan yang sama diterbitkanlah diterbitkanlah atas lahan yang sama itu ada sengketa ceritanya. Yang mengajukan permohonan atas hak guna usaha atas areal yang sama, misalnya PT A dan PT B. Tapi sama instansi penerbit izin ini, izin itu diterbitkan pada PT B. PT A nggak terima dong. Maka PT A bermaksud membatalkan SK ini, surat keputusan yang diterbitkan oleh instansi ini. Nah, pembatalan ini, si penerbit ini kan sudah menerbitkan berdasarkan aturan. Tapi menurut A, enggak, itu tanah milik saya. HGU-nya atas nama saya dan seterusnya. Atas tanah sengketa. Maka upaya membatalkan SK ini, A tidak bisa langsung ke polisi, pidana. Atau digugat perdata, tidak. Karena yang dihadapi adalah instansi pemerintah, negara, subjeknya. Nggak cocok. Kemana berarti? Ke peradilan tata usaha negara. Begitu ya. Jadi manfaat pembedaan itu saya kira begitu. Ini baru gambarannya saja. Ada sengketa pemilu. Sengketa pemilu itu berarti ada KPU. Ada calon A, ada calon B. Hasil pemilihan umumnya atau pilkada, KPU menetapkan si B lah sebagai pemenangnya. Ya, sebagai pemenangnya. Si A nggak keterima, ada kejahatan, ada kecurangan, terstruktur masif dan sistematis. Apakah KPU dilaporkan ke polisi? Ya tidak. Karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang memisahkan untuk sengketa pemilu atau pilkada siapa yang menyelesaikannya. Gitu ya. Tidak semuanya apa sengketa itu lapor polisi atau gugatan di pengadilan umum. Ada juga bagaimana kalau misalnya ada sengketa tentang waris, harta gonogini, perceraian, sengketa terkait dengan perdagangan berdasarkan ya mesti menyelesaikannya. Jadi penggolongan-penggolongan bidang usaha itu, bidang-bidang hukum yang ada di Indonesia, salah satu manfaatnya itu. Karena memang objek dan jenis perkaranya beda. Lalu bagaimana negara-negara common law Amerika, Inggris, kenapa mereka peradilannya dengan equality before the law, semua warga negara sama di hadapan hukum, yang artinya peradilannya juga harus satu gitu. Mindsetnya begitu yang dikembangkan. Ya. Nah, tapi saya nggak akan bicara itu panjang sekali kalau saya cerita tentang itu. Tapi intinya masing-masing ada plus minusnya, ya. Masing-masing ada plus minusnya. Apakah dibedakan penggolongannya atau satu? Tapi karena negara-negara di negara common law juga sekarang sudah banyak yang tidak bentuknya peradilan-peradilan khusus. Kalau kita kan ada peradilan tata usaha negara, ada peradilan agama, ada peradilan militer. Belum lagi ada pengadilan-pengadilan ad hoc-nya, pengadilan pajak, pengadilan penyelesaian hubungan industrial. Itu di Amerika, di Inggris, di Australia pun sudah mengenal banyak namanya sirkuit-sirkuit atau peradilan tribunal sebenarnya. Peradilan administratif yang sebenarnya juga menyadari bahwa kalau semua kasus diselesaikan oleh hakim yang sama, ya itu
akan banyak kesulitannya karena tidak mungkin ada seorang hakim menguasai seluk-beluk semua peradilan semua perkara hukum. Nah, jadi tapi kan mereka sistemnya sistem juri ya, sistem juri. Tapi intinya nanti pas sambil jalan pas sebagai pembanding nanti saya ceritakan deh tentang itu. Nah, jadi itulah alasan kenapa ada pembidangan hukum dan manfaatnya bagi kita untuk mengetahui kalau ada sengketa, ada permasalahan, mesti diidentifikasi dulu. Ini sengketa pidana atau perdata? Ini permasalahan pidana atau perdata? Tadi kan Tuan A pinjem ke bank C. Kemudian gagal bayar, ya kan? Saya bilang nggak bisa langsung lapor polisi gitu, yang 150 juta. Tapi kalau ternyata si A, Tuan A tadi waktu mengajukan kredit, si A ini waktu itu kan dimintain dokumen data-data laporan keuangan, daftar harta segala macam, tapi dia bikin laporan keuangan palsu. Dia pengen menipu, data keuangannya dipalsukan, identitas pemegang sahamnya, identitas krediturnya dia sebenarnya bukan direkturnya dan seterusnya. Ada penipuan di sana, maka si Bank C boleh melaporkan polisi. Kenapa? Karena ini bukan hanya gagal bayar karena wan prestasi, tapi penipuan gitu. Ya. Jadi itulah yang membedakan. Nah, penipu ini bisa Tuan A atau bisa PT. Dalam hukum pidana itulah yang dimaksud dengan Bank C itu diwakili negara nanti kalau melalui jalur pidana. Tapi kalau melalui jalur perdata, ya yang berantem adalah Bank C versus Tuan A. Di tengah-tengah di sini ada hakim. Gitu. Itu kalau perdata. Ya. Kalau tata usaha negara ya dengan negara, warga negara dengan negara. Ada SK, ada PNS yang SK-nya nggak diterbitkan. Ada mahasiswa yang nggak terima dengan keputusan kalau dia perguruan tinggi kedinasan, ada keputusan-keputusan di pejabat tun. Nah, itu upaya hukumnya tidak melalui jalur perdata, tidak melalui jalur pidana, tapi ada upaya tata usaha negara. Sebentar ada chat kayaknya ya? Nggak ada? Oke. Kemudian kita bicara tentang, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau ada pertanyaan boleh. Oke ya, jadi pertama-tama saya ingin menggarisbawahi bahwa apa namanya hukum litigasi itu nggak ada, bukan hukum litigasi itu nama mata pelajaran aja, hukum strip litigasi, karena dia rumpunnya rumpun litigasi. Tapi saya malah baru tahu tuh si Aim tadi bilang dulu mata kuliahnya mata kuliah hukum perdata gitu ya. Hukum acara perdata. Nah, ini mata kuliah baru berarti ya. Saya juga baru tahu nih. Kemarin nanya Pak Adit ada mata kuliah apa? Akhirnya dikasih litigasi sama hukum bisnis ini ya. Nah, betul karena kalau litigasi, karena Pak Adit, kalau teman-teman lihat RPS-nya, jadi hukum litigasi itu ada banyak sekali bidang-bidangnya tadi ya. Tapi Pak Adit lebih concern dan perlu menambahkan tentang hukum acara di peradilan tata usaha negara, kemudian tidak hanya perdata saja, kata si Aim tadi kan hanya perdata saja. Di bidang perdata, tata usaha negara, kalau nggak salah ada agama sedikit, kalau nggak salah ya lupa saya. Agama, apa namanya, militer sekilas saja disinggung. Ya. Tapi tidak ada proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi atau MA terkait dengan judicial review. Tapi ada banyak lagi nanti persengketa buruh dengan pemberi kerja ada di peradilan hubungan industrial, ada di pengadilan pajak, di pengadilan walaupun dia di bawah pengadilan tata usaha negara ya. Nah tapi Pak Adit ngerasa bahwa nanti dalam praktek kemungkinan banyak teman-teman akan menghadapi itu, akan menghadapi proses sengketa-sengketa
terkait dengan peradilan tata usaha negara, peradilan perdata, ya, yang teman-teman harus tahu gitu. Oke, nah sekarang kita mulai masuk di apa namanya, di masuk ke arah kita sampai jam berapa sih? Bentar, saya sambil lihat jam nih. Ini 11.43. Kita sampai jam? Sampai jam 1. Pak. Ini pada kuat, saya mau nanya nih, kita sepakatan. Pada kuat Zooman berapa jam? Biar nanti ke depan kuota sama internet pada kuat berapa? Kita sepakati saja. Habis itu kita lanjutkan lewat Zoom. Saya jawab lewat voice note, kayak di siapa? Surya tadi pernah ketemu saya. Jadi kita Zoom mungkin 1 jam, atau kalau mau teman-teman mau 1,5 jam, saya ikut sepakat saja. Mau 1 jam per 4 atau 1,5. Kemudian selanjutnya kita diskusi lewat Zoom. Teman-teman bisa tanya, saya akan jawab di situ. Ya. Saya selesaikan sebentar deh pengantarnya. Minimal saya ingin memberikan di pertemuan pertama ini, saya ingin memberikan overview. Kira-kira di litigasi itu teman-teman akan bicara apa gitu ya. Pendalaman tentang apa bedanya peradilan hukum acara tata usaha negara, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana nanti pertemuan berikutnya. Saya akan dalami. Yang penting teman-teman sudah tahu apa sih itu hukum acara. Tadi udah ada yang menyinggung tentang hukum acara, hukum formil gitu ya. Nah, saya akan bicara begini. Di PIH mungkin teman-teman sudah sering mendapat materi, ada 2 terminologi yang sering diucapkan, yaitu hukum formil dan hukum material. Ini jangan sampai ketuker ya. Saya mau bilang begini. Ada 2 terminologi ini yang ada 2 konteks di mana terminologi ini sering dipakai. Teman-teman harus bedakan antara penggunaan istilah hukum ini menggunakan sebagai sumber hukum. Waktu di PIH teman-teman ada dapat tuh sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil seringkali disebut ya memang sumber hukum kita formilnya. Kalau di negara-negara common law sumber hukumnya nggak ada sumber hukum formil bentuknya peraturan perundang-undangan. Sumber hukumnya di negara-negara common law adalah putusan hakim terdahulu atau hakim yang lebih tinggi. Karena mereka menganut asas jurisprudensi atau stare decisis atau preseden. Ya, hakim yang belakangan tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah diputuskan oleh hakim sebelumnya untuk perkara yang sama. Kalau di kita tidak, jurisprudensi itu sifatnya bahasa kita ya lebih afdolnya hakim yang mengikuti lah, tapi tidak wajib. Jadi sebaiknya mengikuti karena acuan utama hakim dalam memutuskan satu perkara, termasuk dalam proses ini kalau pidana ya, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Para penegak hukum ini mindset-nya lah mindset undang-undang, mindset peraturan perundang-undangan. Jadi karakteristik dari hukum pidana kita memang positifis itu. Asas legalitas itu. Kalau hukum atau peraturan perundang-undangan belum mengaturnya, ya tidak boleh. Bahwa nanti ada hal-hal yang belum diatur, hakim ada yang namanya mekanisme penemuan hukum. Ya, kalau di negara-negara memang yang utama malah penemuan hukum oleh hakim, sehingga seringkali disebut sebagai judge-made law. Hakimlah yang membentuk hukum. Tapi kalau di kita kan tidak, peraturan perundang-undangan lah, organ pembentuk peraturan perundang-undangan lah yang membuat hukum. Siapa? Ya kekuasaan, pemegang kekuasaan legislatif. Sebagaimana pembagian kekuasaan yang diajarkan oleh Montesquieu dalam Trias Politicanya. Walaupun kita tidak murni menggunakan Trias Politica, karena eksekutif juga bisa ikut bareng sama legislatif bikin peraturan perundang-undangan kan gitu. Tapi secara garis besar pembentuk peraturan perundang-undangan itu bukan hakim. Hakim itu justru mengadili
pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan itu. Nah, jadi sumber hukum formil di kita, kalau teman-teman masih ingat ya ada peraturan perundang-undangan yang formil, yang ada wujudnya ya, yang ada bentuknya itu peraturan perundang-undangan. Anda teman-teman bisa lihat di Undang-Undang nomor 11 tahun 2000, nomor 12 tahun 2011 ya. Ini di ujian litigasi sih nggak keluar. Karena ini belum, masih pengantar. Saya pengen membawa Anda cara berpikirnya biar ketemu di litigasi itu. Kenapa sih ceritanya ada hukum litigasi gitu ya. Ada jurisprudensi. Ini jurisprudensi ini bisa jadi hukum material maupun formil sebenarnya. Pembagian ini juga nggak yang baku ya. Ada traktat atau treaty. Ada orang menyebutnya ada yang berdasarkan kebiasaan gitu ya, kebiasaan-kebiasaan atau konvensi. Nah, kalau hukum material, sumber kita bicara sumber ya, ingat ini sumber baru satu. Sumber hukum itu adalah kontennya. Ini peraturan perundang-undangan ini. Sumbernya dari mana? Sumber pembentukan bahwa ada undang-undang tentang ITE. Sumbernya dari mana? Oh, ternyata ada kebutuhan bahwa dalam menyelesaikan bahwa masyarakat butuh nih transaksi. Awalnya undang-undang ITE itu informasi dan transaksi elektronik itu bukan seperti yang sekarang soal penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan lain sebagainya, tapi lebih kepada melindungi masyarakat dari transaksi-transaksi secara perdata. Penipuan, tindak pidana di bidang dengan menggunakan mekanisme media elektronik, kejahatan elektronik, pencurian data, pemalsuan data, transfer yang praktek-praktek yang dilakukan oleh hacker dan lain sebagainya, itu yang dituju awalnya. Nah, sumbernya dari sana. Kemudian hukumannya gimana? Bagaimana cara mengantisipasinya? Undang-undang tindak pidana korupsi misalnya, atau undang-undang tentang sistem peradilan anak, undang-undang tentang perpajakan misalnya. Jadi nilai-nilai itu, konten-konten itu oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan itu, para pembentuk undang-undang dia diwajibkan untuk melakukan suatu kajian atau penyusunan naskah akademik. Atau sering orang menyebutnya nasmik gitu ya. Dia harus melakukan jemput bola itu, melakukan kajian-kajian, seminar, FGD, datang ke kampus-kampus, minta pendapat tokoh masyarakat, undang-undang tentang anti terorisme ya. Dia harus mengundang siapa dan seterusnya. Baik orang-orang yang berkepentingan, yang kompeten itu. Undang-undang tentang perlindungan konsumen, dia harus mendengarkan kedua belah pihak gitu. Nah, sumber-sumber hukum ini kalau Anda masih ingat yang material, dulu ada norma sosial. Masih ingat ya, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan terakhir norma hukum ya, ini norma hukumnya. Jadi tidak terlepas dari nilai-nilai atau norma sosial selain norma hukum itu sendiri. Nah, itu ada juga karena kebiasaan, karena jurisprudensi peradilan yang lalu, gitu ya, yang membentuk, yang mempengaruhi isi dari peraturan perundang-undangan ini. Jadi kalau formil ini adalah wujud peraturannya, wujud hukum formilnya, kalau material adalah sumber yang mengisi, kontennya itu berasal dari mana? Ya dari material itu, dari norma-norma sosial yang lain termasuk. Ini juga bisa masuk jurisprudensi, hukum adat dan lain sebagainya. Ya, adat itu masuk ke norma kesopanan tadi. Jurisprudensi juga kebiasaan. Itu juga mengisi
ketika mau memberikan putusan hakim, hukumnya tidak ada, belum mengatur secara detail, case-nya berbeda dengan hukum yang ada, maka dia bisa mengambil nilai-nilai ini. Kalau pas mutusin perkara. Kalau DPR, pemerintah, presiden, ketika mau bikin peraturan misalnya tentang pembebasan PPNBM untuk pajak misalnya, ada nilai-nilai di masyarakat, ada kebutuhan pengusaha, bahwa kalau kita nggak dikasih pembebasan, sektor otomotif akan mati misalnya. Tolong Pak, dikasih kesempatan untuk dikasih pembebasan dan seterusnya. Presiden, menteri memberikan itu. Terlepas dari itu pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak, gitu ya. Bahwa apa namanya? Ya itu pro kontra itu yang harus diserap, mana yang lebih apa namanya? Sejalan dengan visi misi pemerintah untuk mencapai, karena tidak hanya misalnya memperhatikan soal polusi, kemacetan, tapi ekonomi harus bergerak juga perlu diperhatikan. Ya, bukan berarti saya setuju pro yang itu ya, tapi kira-kira nilai-nilai itulah yang mendasari, yang harus dijadikan dasar oleh pemerintah dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Itu tidak hanya undang-undang, tapi peraturan perundang-undangan termasuk yang ada di bawahnya. Itu kita bicara tentang sumber hukum. Nah sekarang sebelum saya baru masuk ke tentang litigasi, ada istilah lagi, penggunaan istilah hukum formil dan material, tapi bukan terkait dengan sumber. Jadi saya jelaskan itu biar teman-teman juga nggak rancu. Kok ada formil material, bedanya apa? Nah kalau sekarang kita bicara tentang isinya, isi atau isi pengaturan dalam hukum ya. Dalam hukum. Isi pengaturannya itu ada yang bersifat material dan ada yang bersifat formil. Material itu bicara tentang apa yang boleh, apa yang bisa. Hukum itu secara garis besar berisi apa? Perintah, larangan, dan kebolehan. Apa saja yang harus dilakukan oleh warga negara, masyarakat, pemerintah. Tergantung hukum apa dulu. Kalau hukum tata negara, hukum administrasi negara kan ada perintahnya. Bahwa pemerintah itu harus menjalankan, pejabat negara itu harus menjalankan tugas fungsinya berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik gitu. Larangan-larangan dilarang. Setiap orang dilarang melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Barang siapa melakukan ini dan itu kalau pidana. Dilarang merugikan orang lain, larangan untuk uang prestasi, larangan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, larangan ini, itu, dan seterusnya. Atau bersifat kebolehan. Tidak wajib, berbeda dengan perintah tadi. Ya. Para pemohon hak dapat mengajukan permohonannya melalui ini atau ini misalnya. Ya ada kata-kata dapat, itu berarti dia boleh melakukan atau tidak melakukan. Jadi itu kita bicara isinya, bicara tentang siapa saja yang diatur, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Tapi hukum kalau hanya berisi tentang hukum material saja, dia akan jadi seolah-olah macan ompong. Nggak bisa, macan ngaum gitu ya, galak gitu. Tapi dia nggak bisa nerekam. Kalaupun nerekam nggak bisa gigit, nggak bisa gitu. Orang takut begitu tahu dia ompong, ya nggak takut lagi. Kenapa? Karena digigit nggak takut, lebih sakit digigit semut lah. Karena macan hanya garang saja dia ompong. Nah, maka perlu ada sarana supaya hukum ini bisa ditegakkan, hukum material tadi. Ancaman, larangan, perintah, larangan itu masyarakat kalau nggak dikasih, sudah ada sanksinya di sini, sudah termasuk sanksi juga ya. Tapi bagaimana cara melaksanakannya? Kalau ini tidak dilaksanakan, maka wibawa hukum material juga nggak ada. Ada dua kemungkinan kalau tidak diatur formil. Satu,
tidak dapat terlaksana. Yang kedua kemungkinan adalah yang berlaku justru hukum rimba atau tanpa aturan. Misalnya nih hukum pidana. Ketika ada pencurian, ketahuan pencurinya. Bagaimana cara, kan di hukum pidana bilang bahwa kalau siapa mengambil harta barang milik orang lain secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah, secara melawan hukum ya, dengan maksud untuk dimilikinya, dipidana karena telah melakukan pencurian gitu. Pasal 362 KUH pidana. Bagaimana cara menghukumnya? Apakah kita tangkap, harus yang punya rumah yang nangkep, atau boleh orang lain, atau harus polisi? Polisi kalau nangkep, apakah harus langsung nangkep begitu? Iya kalau dia pencurinya. Kalau dia tidak, kalau hanya orang misalnya hanya teriak pencuri, pencuri, ternyata dia bukan pencurinya. Atau bahkan pencurinya yang teriak maling, yang ditangkap orang yang lain lagi. Gitu kan? Atau orang yang sebenarnya nggak kecurian, yang ngaku-ngaku dicuri. Ada orang yang teriak-teriak, Pak, saya habis dipukul sama orang, saya habis diperkosa, saya habis dirampok. Ternyata tidak. Perlu ada diatur cara-caranya. Kemana kita mesti melapor? Apakah, atau contoh begini, ketika ada orang tua yang punya anak, ini mudah-mudahan tidak menimpa kita, teman-teman kita, sanak saudara kita, tapi misalnya ada, bukan di kita ya, ada seorang anak ya karena kecanduan narkoba, dia nekat nyuri duit orang tuanya, nyuri duit bapak ibunya. Tetangganya tahu, karena si anak ini cerita sama teman tetangganya. Duit lu banyak, bisa beli obat-obatan terus. Iya, habis nyuri duit dari bapak saya. Habis nyuri duit dari bapaknya, cerita sama tetangga. Tetangganya tahu, lapor ke Pak RT. Pak RT lapor polisi. Padahal bapaknya sendiri, ibunya sendiri yang duitnya hilang, sudah bapak atau ibunya misalnya. Termasuk juga misalnya pencemaran nama baik, ya, pencurian dalam keluarga tadi. Ya itu nanti akan diatur selain di hukum pidana material juga di pidana formil. Jadi mesti diatur bagaimana cara menangkap, polisi melakukan penangkapan, penahanan. Berapa lama seseorang boleh ditahan? Kalau di Amerika pernah dengar, atau di negara-negara common law, dimulai di Amerika sih. Pernah dengar istilah Miranda Rules nggak? Ada yang pernah dengar istilah Miranda Rules? Siapa yang pernah dengar istilah Miranda Rules? Ada yang pernah dengar? Belum, Pak. Miranda Rules itu belum pernah ya. Itu salah satu, kita sudah mengadopsi sih di KUHP kita, Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Ini saya biar gampang ilustrasinya saya bahas ke pidana dulu ya. Nanti perdata kan forumnya beda lagi. Untuk menangkap seseorang, jadi ceritanya ada seorang, ini laki-laki, Miranda ini laki-laki, melakukan tindak pidana pembunuhan. Saya lupa case-nya. Melawan di Arizona nih, di Arizona. Case-nya dia membunuh atau mencuri, saya lupa ya. Nanti saya buka lagi deh. Teman-teman bisa cari, googling, searching, ada tuh Miranda Rules. Jadi di melawan pemerintah
federal di Arizona sana, yang pada intinya di dalam Miranda Rules itu, coba ada yang buka googling searching apa isi Miranda Rules, ada 3 poin di sana. Tolong bacakan Miranda Rules-nya. Miranda Rules, hak-hak seseorang yang didakwa atau dituduh melakukan tindak pidana ketika mau dilakukan penangkapan. Dia harus dibacakan 3 hak yang dimiliki oleh orang yang didakwa atau disangka tindak pidana, bacakan di depan si tersangka sebelum dilakukan penangkapan, pada saat dilakukan penangkapan. Ada yang sudah ketemu isi Miranda Rules? Ada pakai bahasa Inggris, Pak? Ya, pakai bahasa Inggris, baca. Siapa? The right to consult with an attorney before questioning. Ulangi. You have the right to remain silent. Iya, Pak. Ada 3. You have the right to remain silent. Anything you say. Ada. Coba. Ada 3. Ada yang nemu, yang lain? Ada, Pak. Ya, silakan. Yang sudah nemu. Yang bahasa Inggrisnya atau yang bahasa Indonesianya, Pak? Bahasa Inggrisnya boleh, bahasa Indonesianya boleh. Bahasa Inggrisnya aja, biar lebih pas terjemahannya. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford one will be provided for you at government expense. Oke. Siapa tadi yang bacain? Kok nggak kelihatan aku nih? Rival, Pak. Bentar. Rival. Nah, jadi ada akhirnya di Indonesia ada namanya lembaga pra-peradilan. Salah satunya mengadopsi dari itu. Dulu ada almarhum tokoh hukum kita namanya Adnan Buyung Nasution, tokoh hukum ternama di Indonesia, yang mengusulkan bahwa di Indonesia juga perlu ada mengadopsi namanya hakim komisaris, yang tujuannya adalah memeriksa proses penanganan perkara pidana. Itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan terhadap hak asasi manusia atau tidak. Salah satunya itu dari Miranda Rules. Bayangkan, Miranda Rules itu memang dia pelaku tindak pidana. Tapi pada saat proses penangkapannya tidak dilakukan, tidak dibacakan the Miranda Rules tadi itu, tidak dibacakan hak-hak si tersangka. Jadi ketika mau menangkap si aparat penegak hukum tadi harus membacakan itu. Mau didengerin atau nggak didengerin. Jadi selain menunjukkan surat perintah, surat tugas penangkapan, juga harus polisinya itu membacakan itu di depan tersangka. Ketika mau menangkap. Mau didengerin nggak didengerin, kayak teman kan, misalnya di mall-mall, di tempat orang belanja kan sudah ada yang ngomong, silakan kakak, mampir kakak, terima kasih kakak, gitu kan. Ada pegawai-pegawai, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja, yang digaji, memang tugasnya untuk mengucapkan itu, selamat datang, terima kasih, sampai jumpa. Kadang pengunjung dengar nggak dengar juga, ya memang tugasnya itu. Nah, sama dengan tadi. Ketentuan untuk membacakan hak-hak tersangka ketika mau dilakukan penangkapan, itu sifatnya wajib. Kalau itu nggak dibacakan, si Miranda ini lepas. Artinya bahwa untuk proses penangkapan ini perlu ada aturan-aturan mainnya. Tidak boleh asal tangkap. Tidak boleh asal kemudian berapa lama dia harus ditahan. Tidak boleh sewenang-wenang. Kenapa? Karena tujuan hukum itu selain untuk memberikan kepastian, harus ada kepastian hukum, ada keadilan, dan ada kemanfaatan di sana. Bahwa tidak boleh aparat penegak hukum menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Tegakkan hukum sesuai dengan hukum. Begitu ya. Nah, sehingga perlu diatur tata caranya bagaimana melakukan itu untuk yang pidana. Karena apa ya? Karena ketika kita bicara urusan pidana,
resikonya itu pilihannya adalah ketika kita merampas hak-hak orang, penegakan hukum pidana itu yang dihadapi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia itu dia bisa dikalahkan jika hukum mengaturnya. Artinya hak-hak asasi manusia yang dihukum tadi karena dia melakukan pelanggaran. Nah, jadi hukum acara itu, ini sekarang jam berapa? Nah. Dan pidana dan perdata mesti dibikin hukum acaranya. Oke, saya bikin 2 deh. Ini perdata. Saya tambahkan sedikit peradilan tata usaha negara biar terpenuhi tujuan atau materi kita hari ini. Di dalam hukum acara pidana, saya ambil contoh, ya, contoh lagi. Misalnya dalam case ada orang, saya pernah ini kalau di materi PIH saya kasih contoh ke teman-teman ketika ini ya, bulan di sini nggak ada yang mendapat materi PIH saya ceritakan untuk memberikan gambaran tentang hukum acara. Tapi yang terjadi, tapi saya perlu kasih disclaimer, ini hanya contoh, bukan case yang real. Karena pas ujian ada mahasiswa menjawabnya pakai yang case ini gitu. Justru malah yang nambah, yang diingat-ingat nama orangnya, dibilangnya, dipikirnya case inilah yang benar. Jadi saya kasih disclaimer di awal. Ini hanya contoh, oke? Contohnya begini. Kebetulan waktu itu masih agak in ya, yaitu kasus kopi sianida itu siapa sih? Mirna sama siapa? Jessica. Jessica. Mirna itu korbannya kan ya? Mirna korbannya? Iya, Pak. Jessica sama Mirna. Yang korbannya Mirna. Oke, Mirna. Ini Jessica. Ingat, ini case hanya ilustrasi saja. Dulu case-nya nggak begini, tapi ada yang mirip begini. Misalnya ya, dulu Jessica dalam proses penyidikan oleh polisi, ini polisi, saya nggak bisa gambar ya. Pokoknya ada polisi gitu ya, polisi. Pada saat itu salah satu alat bukti yang sedang dicari polisi. Nah ini benar sih. Salah satu alat bukti yang dicari polisi adalah, masih ingat nggak? Apa alat bukti yang dianggap cukup menentukan bagi polisi untuk menetapkan ataupun nanti memperkuat dakwaan yang akan diajukan oleh jaksa, tentu alat bukti yang disampaikan oleh polisi, penyidik ya, untuk membuktikan bahwa pembunuh itu. Ada dulu alat bukti yang sedang dicari-cari, tapi nggak temu. Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Polisi nyari apa? Baju celananya, celana jeans atau apalah gitu, celana jeans itu. Kenapa dicari? Tujuannya apa? Ada yang masih ingat nggak? Salah satunya adalah, biar cepat ya, polisi mencari kemungkinan ada serbuk-serbuk sianida yang tercecer di celana itu, di kantong celananya. Tapi kan Jessica ternyata pada saat itu alibinya adalah celananya sudah dibuang sama pembantunya. Sama pembantu celana dibuang. Itu case nyata. Polisi cerita di media bahwa celananya dibuang sama pembantunya. Nah, inilah yang case-nya bukan nyata, ini enggak nyata. Saya cerita ini untuk memberikan analogi saja. Seandainya ternyata celana Jessica tadi itu dibuang, ini rumah Jessica nih, rumah. Tapi saya tanpa pretensi apapun ngomong tentang Jessica, apakah Jessica bersalah atau tidak bersalah ya.
Tapi karena putusan pengadilan dan sekarang sudah inkrah, ya kita harus percaya itu, bahwa kebenaran materialnya seperti apa, saya tidak komentar ke sana. Tapi saya ngasih contoh, misalnya ini rumah Jessica. Tadi celana Jessica itu dibuang di tempat sampah di sini. Kemudian ada penyidik polisi. Nah, ini juga teman-teman mesti tahu nih, yang boleh melakukan pengambilan alat bukti secara paksa itu harus penyidik, tidak boleh penyelidik. Polisi, ada polisi lalu lintas, ada polisi, biarpun jenderal sekalipun, kalau nggak pakai seragam, nggak pakai surat tugas, dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan pro justisia. Kapolri sekalipun, kalau beliau tidak sedang menjalankan tugas, tidak berdasarkan surat tugas, itu nggak boleh melakukan tindakan itu. Ya, ini harus penyidik yang memang bertugas menangani itu. Oke, ini ada penyidik, dia bertugas. Tidak harus berseragam kalau soal penyidik ya. Tapi kalau menjalankan tugas-tugas yang pro justisia, dia ada aturan-aturan terkait dengan penyidik. Kita nih penyidiknya, polisi. Oke, kita ini celana yang sedang kita cari di sini. Kemudian pagar rumah Jessica yang belakang ini ternyata nggak tinggi. Pagarnya pendek. Polisi ini bisa melangkah dia. Jadi diambillah barang yang ada di tempat sampah. Tempat sampahnya nggak di luar ya, di rumahnya Jessica. Tapi diambil sama polisi. Tanpa surat tugas penyitaan. Tanpa izin ke pengadilan. Tanpa pemberitahuan ke pengadilan untuk mengambil barang di rumah Jessica. Ini rumah Jessica. Ini kalau sampai diajukan ke pengadilan celananya, sama hakim nggak dipakai itu. Karena bukan alat bukti yang sah. Sah itu karena secara hukum dia merupakan memenuhi syarat material, dia alat bukti yang benar, tapi juga harus memenuhi proses pengambilannya. Proses untuk mendapatkannya. Harus dengan cara sesuai dengan hukum. Karena polisi tidak boleh masuk rumah orang tanpa izin. Gitu. Nah, itu mesti diatur di hukum acara. Bagaimana proses penyitaan, proses penahanan, itu ada semua di hukum acara. Yang merupakan bagian dari litigasi. Tapi litigasi di bidang pidana. Nah, selanjutnya nanti saya kasih contoh. Saya akan jelaskan ke detailnya nanti besok kita masuk ke hukum pidana, prosedurnya apa dari proses pengumpulan barang bukti, alat bukti, dari laporan, aduan, sampai dengan ke eksekusi. Begitu ya. Nah, kalau perdata ini polisi, jaksa nggak terlibat, nggak ada. Karena perdata ini urusannya adalah individu, masyarakat, atau warga negara melawan warga negara. Jadi saling menggugat tuh. Nah, kalau ada sengketa, saling menggugat. Atau tadi sudah beberapa menjawab bahwa daripada kita sengketa di pengadilan, prosesnya lama, nggak jelas, mending kita, nanti hasil akhirnya hubungan kita pasti nggak baik deh. Win and loss position gitu. Win and loss solution. Bagaimana kalau kita win-win solution aja, kita diskusi deh. Win-win solution itu sebenarnya nggak ada sih menurut saya. Jadi menang, sama-sama menang itu nggak ada menurut saya. Jadi kalau dalam proses negosiasi, mediasi, semuanya mindsetnya adalah sama-sama menang, sih nggak bisa. Karena kalau misalnya tadi ada utang 150 juta, mau diselesaikan ini bank, ini Tuan A. Jatuh temponya sekarang, hari ini tanggal berapa sih sekarang? Tanggal berapa sekarang? 31 Maret. Nah, 31 Maret kan jatuh tempo. Kalau win-win solution, ya bank terima sekarang 31 Maret sebesar 150 juta plus bunga. Tapi kalau misalnya dimundur, oke, bunganya dikurangin deh. Harusnya bunganya 10 juta jadi 160 juta gitu ya. 150 plus 10. Jadi udah saya ngalah, bunganya cukup 5 juta deh, 155 juta. Si A, saya mampunya 155, oke, 155. Tapi nggak sekarang, mundur 2 bulan lagi. Artinya
artinya kan kalau mau dibilang win-win solution, B nggak win, bank ini nggak win juga. Si A, si I juga harusnya dia mau ngemplang saja, jadi nggak win juga. Mau bebas, mintanya dibebasin, dia mintanya bunga dihapus semua. Atau dikurangi pokoknya. Sebenarnya nggak win juga. Artinya sebenarnya win-win solution itu nggak ada. Yang ada itu sama-sama merasa win. Sama-sama merasa menang. Walaupun sama-sama kalah. Jadi menurunkan standar minimal yang diinginkan di awal. Jadi tawar-menawar di negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun nanti di arbitrase. Kalau misalnya melalui lembaga arbitrase. Jadi di perdata kalau nggak cocok, nah barulah nanti masuk di gugatan. Ada namanya jawab jinawab nanti. Gugatan dijawab, kemudian ngajuin replik, dibalas lagi dengan duplik, kemudian penyampaian kesimpulan. Jadi di sini nggak ada peran serta polisi, pengacara, jaksa penuntut umum, nggak ada. Jadi antar pihak yang berperkara, kemudian ada hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkaranya. Sementara yang PT UN sama, tidak ada polisi, jaksa, nggak ada. Yang ada adalah para pihak. Cuman bedanya kalau di sini para pihaknya adalah sesama warga negara. Kalau di PT UN warga negara melawan pemerintah atau pejabat tun. Badan atau pejabat tun ya. Pemerintah dalam hal ini badan atau pejabat tun gitu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk hari ini secara overview bahwa dalam kehidupan bermasyarakat sebagai negara hukum, kita kan negara hukum nih. Kata Undang-Undang Dasar 45 kita sebagai negara hukum, kita itu negara hukum. Kita ini negara hukum di pasal 1 angkat ayat 3 UUD 45, tapi kita juga sebagai negara demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya. Kita negara nomokrasi, yaitu negara hukum, juga negara demokrasi. Jadi harus seimbang. Nah, dalam prosesnya kekuasaan kehakiman itu dalam menjalankan tadi, rakyat bisa, kalau dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu harus dikembalikan pada hukum. Kalau perbuatan masyarakat, perbuatan pemerintah sesuai dengan hukum, pasti nggak ada sengketa. Nggak ada gesekan-gesekan dalam kehidupan masyarakat, baik antar sesama warga negara maupun dengan pemerintah. Nah, oleh karenanya masyarakat bisa saja kalau misalnya nggak ada sengketa kan nggak perlu ada lembaga penyelesaian sengketa. Nah, tapi dalam hidup bermasyarakat, bernegara kan selalu aja. Memang karakteristik manusia kalau misalnya sumber daya alamnya banyak, melimpah, berteman saja deh misalnya, dengan berteman. Ini teman-teman satu kelas. Nih coba aja teman-teman renungkan ya. Gara-gara PJJ ini jarak jauh, potensi konflik atau sengketa dibanding kalau teman-teman datang di kelas pasti lebih besar kalau ketemu bareng. Yang tadinya satu kos dengan orang yang, jadi ada, saya punya, ini bisa teman-teman jadikan pegangan juga dalam berteman ya. Orang berteman, berjauhan, kemudian mereka akrab, saling menyayangi, saling merindukan, kangen dan seterusnya, itu hal biasa. Tapi kalau orang satu kos, tinggal di rumah satu kos, dia bisa akrab, bisa mesra, berteman, akrab, itu sesuatu yang luar biasa. Bayangkan kalau kamu nanti satu kontrakan sama temanmu, satu kamar, apalagi satu kamar. Potensi konflik itu akan selalu ada. Entah pas lagi ngantri mandi, mandinya kelamaan. Ada yang satu kalau mau beli jajan, sukanya nebeng temennya terus. Ada yang lagi serius, kita lagi butuh temen ngobrol, lagi dipanggil, yang satu nggak nengok pas dipanggil. Jadi potensi konflik itu akan banyak.
akan selalu ada kalau hidup bersama dibanding kalau berjauhan. Jadi kalau bersama-sama bikinlah kesepakatan dengan temannya di awal. Pokoknya kalau nanti ada apa-apa kita mau ada perselisihan, yakinlah bahwa itu bukan dari hati ya. Jadi tidak ada maksud hati saya ingin menyakiti kamu, jadi kita kembalikan ke semangat awal kita bersama, ya itu pasti karena ketidaksengajaan. Tidak ada maksud niat untuk menyakiti saling di antara kawan tadi. Nah itu bisa juga diterapkan karena ya ini teman-teman bisa tanyakan ke bapak ibunya yang sudah punya perjalanan hidup yang lebih panjang, tentu hal-hal seperti ini banyak terjadi gitu ya dengan teman sendiri yang hanya salah paham dan seterusnya. Demikian pula terkait dengan sengketa di bidang kehidupan yang lain. Nah, terlebih lagi dalam pelajaran litigasi ini, saya mengajak ke teman-teman bahwa jangan pula kita hanya membayangkan sengketanya tadi sengketa-sengketa yang ringan hanya soal hubungan antar sesama manusia saja. Di bidang hukum perdata, di bidang hukum tata usaha negara, objek sengketanya ini menyangkut soal harta, soal ekonomi, soal bisnis, yang nilainya bisa mencapai miliaran, miliar, bahkan triliunan. Gitu ya. Tidak hanya sengketa-sengketa. Jadi kenapa ini mesti dipahami, dipelajari oleh mahasiswa? Karena nanti teman-teman sebagai ASN juga tidak tertutup kemungkinan akan menghadapi hal-hal seperti ini. Ya. Jadi saya rasa begitu untuk overview mata kuliah hukum litigasi, mata pelajaran litigasi hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di WA group atau mau tanya sekarang juga boleh. Tapi kalau di WA group mungkin saya jawabnya nanti sore ya, karena habis ini jam 2 saya ada kelas selanjutnya. Jadi saya mesti ngecas handphone sama laptop lagi karena saya lagi di mobil ini. Ya. Jadi saya rasa begitu, teman-teman. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan langsung boleh. Atau nanti kalau nggak langsung berarti nanti di WhatsApp group. Ya. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Sebentar saya mengisi. Saya foto dulu karena harus mengisi daftar hadir di portal.